tempat ibadah di Guanjong ini adalah satu tempat ibadah yang namanya IGD di Guanjong. IGD itu adalah singkatan dari tempat ibadah Tridharma. Jadi di dalam tempat ibadah Tridharma ini di bawah naungan Dirjen Buddha. Tapi kenapa disebut tempat ibadah Tridharma? Tiga, itu kan tiga loh. Di dalam kelenteng ini ada tiga falsafah agama yang ditempatkan di satu tempat. Di sini telah menyatu menjadi satu bentuk ritual. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Apa aja itu kira-kira yang akan saya berikan itu adalah agama Tao, ajaran Tao, ajaran Buddha dan Konghucu. Itu ajaran ini tidak baru saja. Ajaran Tridharma ini sudah ada sejak ratusan ribuan tahun di Tiongkok ya. Di Tiongkok namanya Samkhao. Samkhao dalam bahasa dialek Hokkien. Kalau bahasa Mandarinnya Sanjiao. Itu sudah ada. Namanya ini Ling Guanqiong itu kalau kita jabarkan dalam bahasa Indonesia, Ling itu sakti. Ya, Guan itu dalam dialek Hokkien, kalau dalam bahasa Mandarin Yen itu sumber. Pung itu adalah satu istana, tempat ruangan istana Pung namanya. Jadi kalau kita rangkum jadi satu, istilahnya adalah istana tempat sesuatu yang suci, yang sakti. Itu istilahnya. Dan tempat ibadah ini sebetulnya sudah berumur lebih dari 100 tahun lebih, hampir 150 tahun. Ya, 1,5 abad. Memang sebelum ditempatkan di sini, tempat asalnya sekali dia ada jalan Erlangga di dalam. Ada toko dia di belakang. Untuk bangunannya hampir sama ini, cuma tidak terawat seperti ini. Tempat ini juga setelah beberapa kali telah mengalami pembugaran, perbaikan, tapi dalam struktur asalnya tetap begini, cuma ada penambahan dan perubahan dari atapnya. Di dalam tempat ibadah ini yang kita sesembahan utama sekali adalah beliau yang dinamakan Hongzhou Tan Hu Jin. Kalau dalam bahasa dialek Hokkien, kalau bahasa Mandarinnya Zhen Hu Zhen. Ya, jadi dia seorang sama seperti kita sebetulnya, manusia biasa. Cuma dia, kalau boleh bilangkan, dia seperti seorang yang mandraguna, mempunyai kelebihan banyak daripada kita. Dia itu namanya Zhen Hu Zhen. Sehingga dia diletakkan tupangnya paling tengah-tengah. Tupang besar yang di tengah itu Zhen Hu Zhen. Itu cerita legenda apa ada sebetulnya. Cuma dia itu seorang tabib, dia juga seorang insinyur juga. Dan rupang-rupang yang lain di tempat ini kebanyakan dari ajaran agama Tao. Sedangkan Buddha di sini diwakilkan dengan Dewi Kuan Yin Kosa. Ya. Jadi sehingga 3 unsur itu masuk semua di sini. Ajaran ini semua masuk di sini. Tadi kalau anak-anak waktu di depan kan dia katanya ada gambar-gambar dinding-dinding itu semua melambangkan suatu gambaran terhadap sesuatu yang ada nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya ada di dalam ini banyak gambar-gambar kecil-kecil itu
yang di tembok itu menceritakan tentang sejarah Tiongkok zaman dulu, zaman 3 kerajaan. Kalau bahasa Mandarin nama Sangguo Yen, itu nama 3 kerajaan, di mana di dalam itu semuanya terangkum macam-macam falsafah ada di sana. Strategi perang, strategi dagang, strategi setia kawan ada di sana semua. Sehingga itu diangkat sebagai suatu falsafah untuk kehidupan sebetulnya. Di sana ada cerita orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang licik juga ada gitu. Sehingga saat ini diangkat sebagai suatu gambaran kehidupan manusia itu begini. Ada juga gambar-gambar bintang-bintang apa di sana itu ada semua. Artinya film di sini juga ada. Istilahnya kalau film itu Cueit. Kalau purnama itu Jabbo. Jabbo itu 15. Maksudnya tanggal 15 purnama. Kalau ritual yang di tempat ibadah ini yang paling besar tuh pada tanggal 15 bulan 7 penaunan tahun lunar, jadi tahun Tiongkok ya. Kalau Masehinya bisa berubah-ubah. Mungkin dia Agustus awal atau Agustus akhir ya, tapi yang dipakai patokan tetap pada tanggal lunar 7 bulan 7 tanggal 15 itu kita mengadakan persembahyangan di depan itu semua. Ada persembahyangan besar di sana. Kalau lain kali tahun depan ada waktu pada tanggal-tanggal itu bisa kemari lihat ya. Inilah ritual yang sebenarnya itu pada waktu itu dalam istilah Mandarinnya itu dinamakan kue. Jadi kalau kasarnya itu hari setan. Hari setan di mana pada bulan itu pintu neraka itu cerita dibuka. Mereka arwah yang gentayangannya tidak ada pengurusnya, tidak ada yang ngurus keluarga, tidak ada, itu diberi kesempatan keluar untuk mencari makan, itu istilahnya. Nah, jadi kita sediakan di depan itu jajan, nasi apa semua ada di sana di depan. Itu kalau dulu istilahnya sampai sekarang tetap nama istilahnya rebutan. Kalau bahasa Indonesia kita di sini menyebutnya sebagai hari raya rebutan. Rebutan ya. Memang dulunya kalau dulu sesembahan itu boleh direbut pada jam tertentu setelah selesai. Setelah ritual sudah selesai, sudah semuanya finish, itu boleh direbut. Tapi kalau sekarang dijadikan gitu banyak berkelahinya. Risiko tinggi ya. Sini lebih baik itu semua dikumpulkan, kemudian dibagi-bagikan kepada umat yang membutuhkan, yang kondisi ekonominya kurang baik, itu dibagikan. Ya dulu juga kita kan sebelum COVID itu kan sering kita mengadakan sumbangan ke balai masyarakat ya, ke kelurahan itu berupa beras untuk dibagikan juga di kelurahan. Tapi karena sejak COVID, karena kita berapa kali juga tidak mengadakan ritual itu, cuma pengurusnya berapa orang, itu dapatnya bahan beras apa itu semua dari sumbangan umat itu. Sumbangan umat, sehingga itu pun dikembalikan ke umat. Itu salah satu ritual yang besar di tempat ini. Kalau hari-harinya itu dan tadi yang saya katakan Dewi Cakbo. Di tempat ini, di tempat ibadat di Guan Tiong maupun Singongyo itu pelaksana harian sembahyang itu pengurus harian sembahyang, misalnya sembahyang undang metilam itu dilaksanakan di 3 orang. Ya, itu satu orang yang pertama namanya Losu, yang kedua Toke. Dua orang Toke, satu orang Losu. Itu tetap melaksanakan persembahyangan, misalnya
Nah, Purnama Bilang, terus ada hari, karena di sini banyak ada Rupang, dan Rupang itu mempunyai seperti kalau di Bali ada punya hari-hari feodalan. Ya, itu mereka itu yang melaksanakan. Salah satunya ini ibu ini pengurus di sini yang ikut. Kalau pengurus hariannya ini Pak David, ini juga Mega. Apalagi saya sebutkan yang intinya aja ya. Lantas yang mungkin di antara anak-anak juga berpikir, kenapa ciri khas kelenteng itu warnanya merah, hitam, kuning, dan hijau, kan begitu? Ya. Nah, itu tetap menurut apa namanya falsafah dari Tiongkok kuno dulu. Merah itu kan seolah udah senang, bahagia begitu. Orang kalau ada orang pernikahan pasti lebih banyak. Kalau zaman dulu keluarga itu pakai baju merah semua. Dan itu ada falsafah juga seperti ini. Ya, menunjukkan mata angin sebetulnya. Arah mata angin bisa kalau yang di timur. Warna itu sebetulnya melambangkan suatu arah angin timur, barat, utara, dan selatan sebetulnya. Dan itu disimbolkan dengan binatang-binatang, 4 macam binatang: naga, macan putih, naga itu macan putih, kemudian ada kura-kura hitam, yang hitam itu kura-kura hitam, dan merah itu seperti burung yang di sini ya burung dalam ilustrasi burung yang besar begitulah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Pikiran di antara anak-anak ada dalam hati ingin bertanya ya, Pak, di sini itu ada ritualnya, ada mantra atau ada baca-bacaan seperti di tempat ibadah di sini. Terus terang buat kita dari TPD itu tidak ada mantra, tidak punya mantra. Semua itu kita lakukan dalam bentuk real. Sesembahan itu semua ada artinya. Sesembahan yang kita aturan kita taruh di meja itu semua ada artinya, baik buah, jajan, buah itu semua ada artinya. Di sana di samping sesembahan ada dalam bentuk suatu permohonan. Salah satu contohnya misalnya pisang. Pisang itu menggambarkan satu kesatuan. Ya, keluarga jadi satu, harus jadi satu yang baik. Tebu menggambarkan, tebu itu kan pemanis ya, keluarga itu harus harmonis dan bagus, manis itu. Jadi itu melambangkan itu. Nah, delima juga melambangkan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau diman tidak dipisahkan kan tidak jadi diman ya. Nah, gitu. Jeruk itu, apel itu dalam bahasa Mandarinnya Pingpo. Pingpo itu kalau di pingnya, kalau ambil pingnya ping'an artinya keselamatan. Jadi di sana kita minta keselamatan. Itu tiap buah itu ada artinya, dan itu biasanya 4 macam warna, 5 macam warna seperti itu. Ada hitam, putih, merah, hijau, kuning. Itu dijabarkan dalam bentuk buah, kue. Jajan-jajan itu juga semua ada artinya. Kue lapis itu, kue lapis tuh
itu harus apa namanya, kehidupan kita bisa punya apa namanya, finansial kita itu bisa berlapis-lapis sampai tinggi. Kalau jajan kue mangkok itu supaya kehidupan kita itu bisa, kan dia terbuka di atasnya itu supaya bisa berkah kehidupan kita itu ada rezeki. Semua itu tetap ada ininya, apa namanya, punya makna tersendiri dan ada artinya tersendiri. Jadi sehingga itu kita bisa secara pribadi mengajukan permohonan dalam hati serta menyatakan terima kasih kepada beliau setelah sekian lama kita mendapat perlindungannya, mendapat kesehatan dalam arti di samping aturannya tadi itu. Jadi semua itu yang dilakukan diaturkan punya arti sendiri-sendiri. Dan ya kalau ada variasi yang lainnya itu cuma penambahan saja. Misalnya kita taruh besar di sana, cake apa itu cuma tambahan saja, meramaikan mejanya. Kan tidak salah misalnya, supaya penuh misalnya. Kira-kira apalagi anak-anak yang mau tanya apa yang harus ya. Tadi kan saya sempat sembahyang di sini dengan guru-guru, terus kalau tidak salah saya melihat persembahannya itu ada permen, terus ada juga seperti teh gitu. Ya. Boleh tanya nggak apa sih fungsi tehnya tuh? Permen itu manis ya. Kalau biasanya kan permen itu manisan loh, orang bilang manisannya. Itu juga termasuk satu dari permohonan hidup, permohonan kepada beliau supaya kehidupan kita itu manis ya, lancar, bagus, tidak tersandung dengan hal-hal yang pahit. Kalau teh itu pada umumnya itu pakai bisa yang umum. Biasanya kan ada istilahnya tea time. Kita minum teh berkumpul-kumpul sambil cerita-cerita. Kira-kira begitu filosofinya. Kesehatan juga, teh itu kan mengandung secara herbal, dia juga memberikan kesehatan loh. Terus untuk sarananya kan ada yang menggunakan canang juga itu Pak. Nah, canang itu sebetulnya sebagai satu korelasi daripada tempat di mana adanya kita di Bali misalnya. Ya. Karena di Bali itu ritual di Hindu itu kan pakai canang. Ya. Di sini ada yang datang bawa canang, kita tidak masalah. Kemungkinan tempat lain tidak pakai canang ya. Iya. Tapi intinya ada dupa. Tetap ada dupa. Tapi ketika melaksanakan hari raya itu apakah memerlukan canang juga dari pihak pengelola? Iya, tidak mutlak. Oh, tidak mutlak. Tidak mutlak. Itu bisa diterima. Ya. Ya. Apakah ada campur tangan dari pemerintah dalam pengelolaan kelenteng? Ada. Ya, ada, tapi dalam batas-batas tertentu. Dan tempat ibadah ini telah menjadi aset daripada aset pariwisata. Dia sudah menjadi aset pariwisata di Bali. Mungkin tempat-tempat lain juga sama. Ya. Jadi tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap tempat ibadah ini. Ya, silakan. Kalau di kelenteng ini ada acara khusus, tidak di kelenteng ini misalnya ada barang khusus. Kenapa? Ada acara khusus di kelenteng ini. Kalau pertunjukan itu seperti mungkin tadi yang dimaksud barongsai, leong itu dilaksanakan, diadakan pada saat-saat ritual-ritual yang besar. Misalnya seperti tadi saya katakan pada waktu hari raya rebutan itu, tahun baru Imlek itu kita adakan pertunjukan atau permainan barongsai di depan sama leong. Itu adalah ciri khas daripada kesenian daripada Tiongkok. Ya. Adakah respon masyarakat sekitar mengenai pembangunan kelenteng ini? Kalau respon banyak
banyak sekali responnya. Misalnya kita akan mengadakan satu perbaikan, itu tanpa kita harus mendatangi anggota umat. Mereka tuh sudah, cuma kita misalnya kita akan mengadakan suatu dana, kita semua kita sampaikan ini akan ada perbaikan. Itu biasanya mereka tuh dengan ikhlas akan memberikan sumbangan sekemampuan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan, misalnya kita ada bangun ini tiap umat harus bayar segini, tidak ada. Tidak ada iuran apa di sini, tidak ada. Misalnya mereka sembahyang, kalau di Bali kan ada kerjaan, ya mereka bisa masukkan di tempat sumbangan, donasinya di sana dimasukkan. Kotak kuliah, ya. Pak, ini masih sejalan sama pertanyaan tadi. Jadi bagaimana pengaruh keberadaan kelenteng ini terhadap masyarakat sekitar? Karena kan kita tahu posisi kelenteng ini tuh terbilang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya itu beragama Hindu. Sebetulnya kalau posisi kelenteng ini tidak menjadi masalah sebetulnya, agama Hindu dengan agama ini kan juga itu tetap ada persamaannya. Dan di sini di kelenteng ini tiap hari Purnama Tilam itu ada juga umat Hindu yang datang, banyak umat hampir setiap hari ya, terutama kalau istilahnya 15 hari setelah Imlekan Purnama Tilam, dan 15 hari setelah Imlekan namanya Hari Raya Cap Gomeh. Itu rekan-rekan dari Mundo, dari Banyumatis itu mereka sengaja datang kemari sembahyang. Nah, tidak ada masalah jadinya di sini. Ya, bisalah kita hidup berdampingan dengan baik. Ya, toleransinya sama-sama baik. Ya, tentunya cara persembahyangannya kan disesuaikan di tempat ini. Ya. Pada saat proses persembahyangan itu kan dia dupanya 3 ya. Ditancepin itu ada maknanya nggak, kenapa harus 3, kenapa nggak boleh lebih atau kurang? 3 itu maknanya biasanya untuk dewa itu 3 ganjil. Kalau orang yang buka kematian itu 2. Kalau 3 itu bisa diartikan juga yang 1 langit, Tien, yang nomor 2 itu untuk manusia, untuk kita, yang nomor 3 itu untuk tanah, bumi. Gitu. Jadi dalam arti kalau dikasarkan permohonan kita masuk tanah, kepada langit kita mengucapkan banyak terima kasih, kepada manusia kita hidup berdampingan secara baik, ke bumi kita mengucapkan banyak terima kasih di tempat kita berpijak ini. Ya. Karena di sini juga ada dewa bumi, namanya Buddha Johnson. Memang dupa itu bisa di sini pada umumnya setelah COVID kita pakai 9 dupa. Di depan sekali yang dia kuning itu tempatnya di Konglo itu 3. Kemudian tengah-tengah sini 3, itu untuk para sembling, para dewa dewi. Yang 3 lagi untuk sembahan utama kita, Konglo Tangguh. Kalau mau sembahyang keseluruhannya bisa satu semuanya. Lalu untuk makna seperti apa namanya tadi Pak, yang di depan yang berwarna emas itu fungsinya apa ya Pak? Itu di depan. Yang besar itu ya? Iya, yang besar. Itu sebagai tempat wadah yang kuasa. Sembayangan kepada yang kuasa, yang di atas. Itu namanya Tien Kong Lo. Tien Kong itu langit. Itu tempatnya dupa itu di sana ditancapkan. Mungkin dari sekian anak-anak juga berkata, ini tempatnya besar sekali, apa diisi? Kan begitu? Iya. Iya, apa diisi?
sehingga bisa nancapkan dupa. Iya. Kalau nunggu dupa aja Dupa, ditancapkan iya, kapan penuhnya iya. kan begitu. Itu biasanya gini. Yang sudah kita lakukan itu dari abu jerami, harus dari abu jerami. Abu jerami. Jerami ya, jerami itu kan dari padi kehidupan. Oh. Ya, dari bukan apa namanya padinya, berasnya dibakar padinya, jeraminya itu dari abu jerami dan bersih artinya, tidak ada kotoran semua. Berarti harus jerami, tidak boleh yang lain ya? Yang kita tahu, yang kita lakukan di sini pakai jerami, karena dalam pemikiran kita itu jerami itu bersih dia, Kehidupan. bersih, yang tidak ada kotoran lain. Kita minta di seleb atau di atas kita bakar. Ya. Bagaimana sejarah awal berdirinya kelenteng Guangzhou ini dan mengapa memilih pelabuhan sebagai tempat dari kelenteng ini? Kenapa Mbak? Bagaimana sejarah awal berdirinya kelenteng Guangzhou ini dan mengapa memilih pelabuhan sebagai tempat dari kelenteng? Nah, kelenteng di Guangzhou ini sudah ada mungkin sekitar tahun 1873. 1873 kelenteng ini sudah ada. Cuma waktu itu tempatnya tadi saya sudah katakan di seberang jalan Erlangga. Ya. Terus yang mendirikan tentu leluhur-leluhur kita tempoh hari yang pada waktu itu kan gitu ya. Mungkin juga sebagai tempat berkumpul-kumpul orang tua-tua dulu. Tempat apa namanya bersosialisasi sambil sembahyang. Kenapa kalau di pinggir pantai? Pada umumnya perantau-perantau Tiongkok itu datangnya pasti ke pelabuhan. Ya, pada waktu itu kan pakai kapal semua, tidak mungkin ada pesawat pada waktu itu. Ya. Sehingga yang paling mereka itu padanya berkomunitas di daerah pelabuhan. Hidup di daerah pelabuhan sehingga banyak kelenteng-kelenteng didirikan di pinggir-pinggir pantai. Baik di tempat-tempat lain di Semarang, kecuali Jakarta misalnya begitu sudah besar tempatnya dalam kota. Tapi pada umumnya menghadap di pinggir pantai. Ya. Siapakah pembuka agama pertama di kelenteng ini? Kalau pembuka agama pertama itu kita tidak tahu siapa. Ya. Itu cuma dari leluhur-leluhur kita semua. Ya. Mungkin mereka berkumpul-kumpul. Jadi dulunya mungkin sebagai tempat untuk bersosialisasi di sana. Belum mungkin ada rumah, mungkin kecil-kecil rumahnya ada seperti balai banjar gitulah. Ya. Ya. Pak, sebelum kita masuk ke kelenteng ini, apa ada pantangan atau aturan khusus kepada jemaat yang ingin beribadah atau Ada. mungkin wisatawan yang ingin berkunjung, Pak? Ada. Di sini kalau lagi datang untuk perempuan ya, untuk anak-anak perempuan lagi datangnya nih, datang menstruasi itu tidak diperkenankan masuk ke dalam. Tidak diperkenankan masuk ke dalam. Dan pakaian harus tetap pakaian rapi dan bersih. Tidak harus pakaiannya mahal, pakaian rapi dan bersih itu aja. Nanti tidak boleh pakai singlet aja masuk sembahyang. Saya kira tempat ibadah yang mana juga sama. Ya, cuma kalau di Hindu pakai senteng harus, kalau tidak bawa udeng, senteng minimal senteng kita pakai kan gitu ya. Lalu untuk kelenteng ini sebenarnya ini tempat ibadah untuk umat beragama Buddha atau Konghucu atau keduanya ya Pak? Yang ini kelenteng TTD ini kelenteng yang kelenteng Buddha. Saya tegaskan di sini kelenteng Buddha. Kalau umat Konghucu mau sembahyang itu tidak masalah. Ya. So, kalau dibilang kelenteng Konghucu dia punya kriteria sendiri, berbeda dengan ini. Dia punya kriteria sendiri. Berarti kalau untuk satu hari ini pasti selalu ada umat lain untuk berkunjung atau biasanya tidak ada?
Kalau umat lain satu waktu ada, jadi Setiap- kadang-kadang ada umat Hindu yang karena kita di sini dengan umat Hindu kan sudah Oh ya. sama-sama bermasyarakat sekali Iya. sudah ada siapa yang mungkin dia cerita menemukan kesulitan misalnya coba pergi ke kelenteng di sini mohon siapa tahu nanti terkabul, itu ada saja. Ada sih. Nah ya kalau turis-turis kan datang sekedar melihat saja keberadaannya dan ininya apa namanya infrastruktur dari kelenteng kan biasanya begitu. Lalu untuk renovasi kelenteng ini kan tidak meninggalkan nilai-nilainya ya Pak ya. Ya. Seperti mungkin renovasi apa yang udah pernah dilakukan mungkin dari atap terus apa lagi? Renovasi yang pernah kita lakukan selama ini, selama kelenteng ini ada itu renovasi yang paling renovasi besar itu pada tahun 1973 yaitu merubah atap, ditinggikan kemudian tahun 2004 kita perluas di sana menutup itu di depan di wantilan itu, di bawah wantilan itu ini apa namanya ada kalen di sana. Kali Oh, ya, kali. kali kecil kalen lah kali itu ditutup jadikan wantilan dan taman di depan itu. Kalau kanan kiri ini cuma direnovasi aja, memang segini urusannya. Itu memang namanya wantilan Kak, apa ada maknanya? Itu namanya kalau istilahnya balegong gitu. Balegong. Ya karena kalau ada upacara Imlekan misalnya ada yang nyumbang gong Bali untuk dia meramaikan mereka di sana. Kalau dulu cuma dipasangin terpal aja. Ya. Jadi ya karena supaya lebih mempermudah mereka juga nyaman ya dibuatkanlah begitu. Lalu untuk di wantilan kiri dan kanan ini saya lihat mungkin ada perbedaan di tulisan dindingnya ya Pak ya? Tulisan dinding itu itu namanya tuil ya. Di sana ada makna, ada artinya itu semua. Ya, antara yang kanan dan kiri itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Ya, ada permohonan di sana, ada doa di sana juga, itu dalam bahasa Mandarin. Jadi kanan kiri itu ada artinya nanti. Itu namanya tuil ya. Sudah permohonan panjang umur, kebaikan, itu ada di sana semua. Lalu untuk di area depan ini kan ada naga-naga itu Pak. Naga. Itu naga ada umumnya. Naga itu kan lambang daripada satu apa namanya hewan yang besar dan sakti begitu ya. Juga sebagai tempat apa namanya. Saya kira bukan di sini ya, di pura-pura kan banyak juga. Oh iya, ada di depannya. Ya, maknanya mungkin hampir sama. Berarti sama ya Pak ya fungsinya sama naga yang melilit tiang itu? Oh sama. Naga juga ya. Naga itu bahasa Mandarinnya belum. Lalu pada saat kita masuk kelenteng ini kan di sebelah kiri dan kanannya itu ada patung. Kurang lebih mungkin seperti singa gitu, dua dia. Terus dia ada perbedaan di kakinya Pak. Yang Itu satu? Jantan dan betina. Oh, yang jantannya yang apa bawahnya? Yang pakai bola. Oh, yang pakai bola Yang jantan. injak anak betinanya. Oh. Nah, Terus dia di dalam mulutnya itu ada bola-bola bening itu bola kalau istilahnya seperti bola api gitulah. Oh, bola. Nah, Fungsinya untuk itu kalau tidak salah itu cuma sebagai satu apa namanya? Kalau dulu itu tempat mainannya dia. anak-anaknya. Bukan tempat permainan macam ini apa namanya? Bolanya itu kalau kita main liong itu kan ada yang satu seperti api warnanya kita dikejar itu. Ya, ya. Dulu ada. Kemarin beberapa hari yang lalu saya kan kesini. Itu baca yang di sana tuh kayak maaf ya, di sana tuh ada
namanya TITD Hong. Mau nanya siapa sih TITD Hong itu? TITD Sing Hong Bio. Ya. Sing Hong. Yang di sini apa di sana? Yang di sana. TITD itu tadi TITD itu singkatannya tempat ibadah Tridharma. Jadi tempat ibadahnya namanya tempat ibadah Tridharma. Namanya yang di timur namanya Sing Hong Bio. Kalau sini Ling Kyong. Ya, beda nama enggak sama. Sini Sing Hong Bio. Nah, sini Ling Kyong, di sana Sing Hong Bio. Terus apa yang mau? Lalu untuk di area depan ini Pak, yang di judul Lingguan Kyong sebelah kiri dan kanannya ada tulisan gitu Pak. Itu apa maknanya yang di depan sini? Oh, yang di pintu di gerbang Iya, itu. iya. Itu juga sebagai sama itu sebetulnya sebetulnya ada seperti apa ya itu sair di sana untuk menyatakan ucapan selamat lah. Ya. 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 Kelenteng ini perkembangan dari masa-masa awal dibangun sampai sekarang itu gimana Pak? Apakah baik-baik aja atau pernah ada masalah? Sementara baik-baik saja, tidak ada masalah. Baik-baik saja berarti. Baik saja menurut saya. Berkembang terus ya. Iya, berkembang terus karena apa namanya kerjasama saling toleransi agama itu kita baik sekali di sini. Tidak ada masalah. Ya. Kami memperoleh informasi di masyarakat, Pak. Ya. Apakah benar di kelenteng ini bisa meramal seseorang? Meramal tidak bisa. Meramal kalau kita di sini ada istilah namanya bukan yang jamsi. Di sini ada istilah namanya jamsi. Itu sebagai suatu bentuk permohonan kita kepada beliau. Kan kita tidak bisa berkomunikasi secara ini apa namanya langsung. Jadi kita memohon. Dan bagaimana caranya memohon? Kita sembahyang dulu, memohon apa yang kita akan ajukan, pertanyakan. Nanti coba ambil kuenya di contoh bisa meramal apa tidak di sini ya. Kalau meramal tidak di sini ya. Misalnya meramal saya bisa kaya tidak ada ya. Di sini saya salah satunya contohnya misalnya minta jamsi, ada jamsi obat sama jamsi keadaan. Karena misalnya satu contoh, Anda mau ke Denpasar, sedangkan cuaca sangat buruk cuacanya. Anda mau ke Denpasar, apa lagi bimbang, kemana saya harus bertanya? Karena umat Tridharma, kita kemari mohon kepada beliau, seolah kita minta petunjuk kepada beliau sembahyang. Setelah sembahyang, kita mengadakan kue namanya. Ini dibuat dari kayu kelapa. Kita mengadakan kue. Habis sembahyang, kita mau mohon, tanya, boleh tidak saya berangkat ke Denpasar dengan kondisi begini? Dan kalau jawaban kan tidak mungkin dong. Jadi kita komunikasi pakai ini. Ini namanya kayu untuk buat kue. Jadi kita sembahyang, habis sembahyang kita sembahyangkan ke sana. Kemudian kita lempar ke bawah. Kalau dia kedudukannya begini, sama-sama begini, itu artinya ditolak. Jangan. Kalau kedudukannya begini, satu tengkurap, satu ke atas, ini artinya bisa dilaksanakan. Gitu. Sehingga ini juga merupakan suatu pegangan karena kita yakin bahwa di sini itu ling, ya artinya sakti, satu keyakinan buat iman kita bahwa saya berangkat pasti selamat. Karena kita sudah punya keyakinan selamat, pasti selamat.
Gitu. Sama seperti kita ulangan, saya bisa. Daripada sebelum kita perang kita udah kalah, pun tidak bisa, pasti tidak bisa. Itu memberi satu keyakinan. Kedua, ada juga pakai ini namanya kayu camsi, tepuk camsi. Jadi kalau orang mau tanya sesuatu, orang mau berpergian juga, boleh enggak saya pergi jauh misalnya, tanya itu bisa pakai ini juga. Habis ini dulu, habis sembahyang kita kue, kalau sudah kue berarti kita boleh kocok ini dikocok nanti salah satu jatuh nomornya berapa, kita tancapkan lagi di tempat ini, tancapkan lagi kue lagi, betul tidak? Kalau kue betul berarti ini kita ambil kertas di sana yang nomornya sesuai dengan itu. Di sini ada penjelasannya semua. Ini kertas camsi, ada penjelasannya. Juga ada camsi untuk obat. Ada, tapi bukan yang ini satunya. Itu untuk obat, nomornya lain-lain. Misalnya kita sudah beberapa kali ke tempat dokter di mana-mana tidak ada, coba kemari. Itu biasanya obatnya dalam bentuk ramuan, obat-obat Tionghoa. Begitulah cara kita berkomunikasi di sini. Apalagi yang lain yang bisa saya. Ya. Ada tambahan mengenai poin. Bentar. Saya ada sedikit revisi mengenai soal Pak. Itu jangan sembarangan dipergunakan untuk sedikit, misalnya besok ulangan. Sekarang pasti enggak. Anda kalau nilai dari persiapan Anda ulang, ya pasti akan gagal. Kita bisa menambahkan dalam hal mana yang penting sekali, yang sudah dibayangkan untuk naluri kita. Misalnya kita mau meninggikan apa di sini. Saya nanya, apakah boleh hal itu yang sangat-sangat sensitif, sangat itu boleh menanyakan kepada beliau. Tapi tidak bisa sedikit-sedikit asal tanya. Boleh nggak? Besok saya mau berangkat. Boleh nggak saya berangkat? Itu nggak bisa. Ya, yang sangat-sangat sensitif, yang sangat sulit kita naluri kita untuk bisa membayangkan, hanya beliau yang tahu kalau kita menggunakan. Tidak boleh kita sedikit-sedikit pergunakan. Kadang-kadang mereka itu marah juga. Tapi ada satu hal, teman saya masih itu. Dia terpilih mengenai soal ketua yang domestik. Dia nak tanya, atas tanya kepada beliau. Nggak boleh. Waktu itu seketika saya minta menerima alasan kamu mau berdua baik, kamu jangan tanya. Kalau Anda sudah mau berdua baik, nggak usah tanya. Anda mau bertemu rumah dia, nggak usah tanya kepada beliau. Nah itu jangan sedikit-sedikit pergunakan Pak Budi saja. Itu supaya nanti Anda ini besok apa dulu, nanti kita tenang. Anda persiapan Anda tidak baik, bagaimana saya bisa nunduk segitu loh. Beliau juga marah, kadang-kadang mau menjawab dengan apa? Ya, tolong juga itu tidak boleh sedikit-sedikit menanyakan Pak. Ya, masih ada yang lain lagi mau tanya? Ya. Apa ada kiat-kiat atau bahasa modernnya tuh tips-tips dari tokoh penting kelenteng dalam memupuk karakter dan akhlak bagi para umat, khususnya para remaja yang beragama Konghucu yang datang beribadah ke kelenteng ini? Coba ulangin lagi. Apa ada kiat-kiat dari tokoh penting kelenteng ini dalam memupuk karakter dan akhlak bagi para umat, khususnya para remaja yang datang beribadah ke kelenteng ini, Pak? Sebetulnya kiat-kiat itu ya, itu sudah dibentuk di samping dari orang tua kita sendiri ya. Di sini itu tentunya setiap agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, ya, yang baik.
yang tidak menyimpang dari hukum susila. Itu kalau dalam ajaran Tridharma itu sudah ada sebetulnya. Bakti pada orang tua, hukum sebab akibat itu ada semua. Jadi saya kalau boleh katakan inti-inti dari tiga dharma, tiga Tridharma ini tiga ajaran agama, falsafah agama, Tao, Konghucu. Intinya kalau Tao itu adalah membentuk keseimbangan hidup antara alam dan manusia. Kalau antara alam dan manusia tidak terjadi keseimbangan hidup, maka bencana akan datang. Mestinya hutan kita babat, habis banjir datang. Hal-hal yang tidak patut kita lakukan pasti akan datang bencana. Kalau ajaran Konghucu itu intinya adalah bakti. Kita harus berbakti kepada orang tua sebelum kita ke atas. Kan ada istilahnya surga ada di telapak kaki. Jadi harus berbakti kepada orang tua. Melakukan hal-hal yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang kita tidak ingin dilakukan oleh orang lain. Jangan kita lakukan kepada orang lain gitu. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik, yang loyalitas, saling tolong menolong, itu ajaran. Kalau Buddha itu karma biasanya. Apa yang kita perbuat, kita akan menerima hasil daripada perbuatan kita. Dan itu namanya juga sebagai hukum sebab akibat. Ya, coba ini kita ini kan mengambil Tridharma yang tadi uraikan Tao, Konghucu, sama Buddha. Jadi dalam segi ada beberapa hal yang hampir sama dengan agama Hindu. Ada misalnya kalau orang kematian atau orang yang maaf berbulan itu tidak boleh ngambil sembahyang. Kalau di pura pun kan begitu. Tetapi kalau di Buddha, Theravada yang di Madura, asal dia sekalipun dia kematian, dia boleh dia ke Buddha, boleh dia sembahyang. Kalau di sini lain. Kalau di Bali biasanya kan biasanya dipakai 42 hari, 1 bulan 7 hari, 1 bulan tadi kan 35 hari, jadi 42 hari. Kalau di Jawa sini diambil 49 hari. Misalnya ada kematian, apalagi seorang ibu bapak para rumah tangga, sebelum 49 hari tidak boleh sembahyang di sini. Atau misalnya tidak boleh. Karena kalau tahu ini ada sedikit saran di tahu itu mempercayai dirinya sekali. Di antara ada suatu hidup, ada suatu yang buruk. Itu ada suatu kehakiman juga. Kalau di Buddha biasanya karma aja. Nah, di sini juga ada uraikan sebagai Konghucu ya seperti tadi kawan saya uraikan itu tata krama, sopan santun itu yang sangat diterangkan. Ya, ya. Ada nggak benda-benda yang disakralkan yang tidak kelenteng? Maksudnya benda-benda peninggalan Benda yang disakralkan. keris, itu maksudnya ya. Sebetulnya tidak ada di sini. Yang kita sakralkan di sini semua berupa rupa dewa-dewa. Yang tempat ibadah ini kan sudah sakral. Ya, jadi misalnya kalau ada pengunjung, itu pada umumnya kita cuma di bawah, bisa mereka tuh melihat dari di bawah dari tempat. Sama kalau peninggalan dari zaman lama ada nggak yang Ada peninggalan lama, ada yang peninggalan lama itu ya berupa lupang yang kita sembah itu. Ya. Di depan itu kan terdapat seperti kolam itu Pak, terus ada teratai, ada ikannya, itu ada maknanya nggak? Atau mungkin hanya sebagai hiasan?
kesejukan ya. Sebenarnya di alam semesta ini kan ada yin ya. Jadi untuk sebagai min plus itu satu keseimbangan. Nah, tetapi kalau dalam di rumah tangga menurut fungsi di rumah kita tidak boleh di tengah-tengah itu ada pohonnya kurang baik. Atau misalnya kolam di tengah-tengah itu tidak baik kalau di rumah tangga. Dan itu fungsi di rumah tangga percaya dengan tunggu angin sesuai. Jadi sirkuit udara, peletaan pintu sangat-sangat diyakini kalau sekarang baca ini. Kalau di sini jatuh satu itu keseimbangan antara yin dan yang. Ada yang. Kalau di Bali itu kan ada pecalang. Biasanya kan di hari-hari besar itu pasti ada pecalang yang membantu menjagakan biar acara itu berjalan dengan lancar. Kalau di sini misal ada hari-hari besar, ada acara besar itu apakah ada pecalang juga yang membantu? Ada. Kita minta bantuan dari kepolisian, dari ansip, dari kelurahan. Karena di kelurahan Kampung Bugis kita dapat dari kelurahan Kampung Bugis yang ikut membantu mengatur parkir, menjaga keamanan, itu ada. Ya. Lalu untuk dinding-dinding di sini kan dia seperti ada lukisan-lukisan itu Pak. Maknanya apa Pak tentang sejarah berdirinya ini atau bagaimana? Itu yang dilukiskan itu ada sejarah namanya Sampo yang di dalam Quran itu waktu zamannya dulu salah tahun 10 tahun lebih ya. Itu cerita dari kerajaan, tidak ada kaitannya dengan kelenteng ini. Itu cerita sejarah agar anak bangsa kita juga mengenal sejarah kita dulu tentang suatu kerajaan ini begitu. Ada cerita Sampo diambil dari kata dari cerita Sampo itu 3 negara. Karena Tiongkok dulu kan tidak macam-macam. Yang berapa kerajaan itu zaman kerajaan itu Sampo. Tidak ada orang yang punya nama memang sejarah. Lalu ketika kita akan menyambut suatu hari raya yang besar itu, apakah ada persiapan dari pihak pengelola, misalnya patungnya dibersihkan terlebih dahulu atau bagaimana? Itu biasanya kita adakan pada setahun sekali. Menjelang Imlek, seminggu menjelang Imlek, tiap tahun itu kita untuk membersihkan membersihkan patung-patung itu arcanya itu atau mengganti bajunya. Tiap tahun sekali. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Pada saat diganti itu apakah patungnya boleh diangkat atau dikeluarkan? Oh ya jelas. Itu kan tidak boleh. Selain itu dan juga kami orang yang sekarang tidak boleh. Dia nggak boleh ikut dalam organisasi. Jadi ada yang untuk mengganti arsanya dan juga selain itu tidak boleh lagi buat orang lain. Ada yang lain lagi yang ya. Kalau boleh tahu, seluruhnya pengurus kelenteng Lingguangkyung ini ada berapa orang? Kalau pengurus harian di kelenteng ini ada 3 orang. 3 orang locu dan 2 orang tauke locu, yang pembantu daripada locu. Kalau bagian yang bersih-bersih, yang ngatur-ngatur sembayangan, di sini yang ngatur, itu ada biopom 1 dan pembantu biopom. Belum ada wakil. Ya, di sini ada wakil biopom aja. Biopomnya belum ada.